Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Imam bin Shafiyullah, kelas A11, nomor induk mahasiswa 22811305333. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya lanjut guna untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Mengapa perlu melakukan keterampilan bertanya lanjut? Yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa. Untuk apa? Ada 3 hal. Yang pertama, mengatasi masalah. Jadi kita harus melakukan pertanyaan kepada siswa. Bertanya bagaimana pelajaran yang telah diberikan itu apakah mampu bisa dipahami dan bisa mengatasi masalah bagi siswa itu sendiri yang telah diberikan pengajaran. Terus selanjutnya untuk berpikir kritis dan tajam, supaya siswa mampu berpikir kritis. Bagaimana dia supaya berpikir dalam melakukan tindakan yang telah diberikan pengajaran sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan ide-ide, yaitu supaya siswa itu mengembangkan ide-ide yang telah diberikan oleh guru. Jadi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru itu supaya dikembangkan oleh siswa-siswa agar tidak hanya teori yang disampaikan guru saja, tapi bisa dikembangkan oleh ide-ide siswa tersebut. Dalam keterampilan bertanya lanjut itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar dan juga ada keterampilan bertanya lanjut. Namun kedua hal tersebut itu harus diperhatikan dalam keterampilan bertanya dalam prinsip yang ada dalam keduanya. Namun dalam keduanya itu sama saja ketika dalam melakukan bertanya dalam hal prinsipnya. Adapun komponen keterampilan bertanya lanjut itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Namun komponen keterampilan bertanya lanjut itu sama dengan bertanya dasar. Namun ada sedikit penambahan. Yang pertama yaitu pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang ada 6 yang akan dijelaskan nanti dalam slide selanjutnya. Yang kedua, memperhatikan urutan pertanyaan. Jadi perhatikan dulu urutan pertanyaan yang akan pertanyakan nanti. Terus yang ketiga, menggunakan pertanyaan melacak. Jadi pertanyaan yang diacak itu boleh digunakan dalam keterampilan bertanya. Dan yang terakhir, meningkatkan interaksi antara siswa. Jadi dengan adanya bertanya lanjut ini supaya untuk meningkatkan interaksi antar siswa, supaya siswa mau memberikan pernyataannya ketika dalam proses belajar mengajar berlangsung. Adapun komponen pertama dari bertanya lanjut yaitu pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Itu ada 6 macam. Yang pertama, mengingat atau remember atau knowledge. Kita harus mengingat terlebih dahulu apa yang harus dipertanyakan. Terus yang kedua, memahami, understand atau comprehension. Memahami bagaimana pertanyaan yang harus dilontarkan itu apakah bisa dipahami atau tidak bagi seorang siswa. Terus yang ketiga, menerapkan atau application. Kita terapkan bagaimana pertanyaan itu apakah bisa diterapkan dalam kognitif siswa itu sendiri. Terus yang keempat, menganalisis atau analisis. Itu kita menganalisis bagaimana pertanyaan ini bisa
diperhatikan atau bisa dianalisis terlebih dahulu supaya pertanyaan bisa dipahami oleh siswa. Yang kelima yaitu mensintesis atau sintesis, kit sintesis. Itu mensintesis bagaimana pertanyaan itu kita tulis sintesisnya itu apa. Dan yang terakhir itu mengevaluasi atau evaluation. Kita evaluasi terlebih dahulu bagaimana pertanyaan yang akan dilontarkan terhadap siswa itu apakah bisa dipahami atau tidak. Adapun dalam bagian ini itu contoh dari pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif atau berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama, mengingat dalam pengertian menanyakan fakta dan mengukur pengertian yang dangkal. Terus contoh lainnya dalam kata kerja operasional seperti mengingat atau memorize, mendefinisikan, define, mengidentifikasi, identify, mengulangi, repeat atau recall, menyebutkan, state atau list name. Terus contohnya kita dalam mengingat itu apa nama ibu kota Sumatera Barat? Nah, itu adalah contoh pertanyaan yang dalam hal mengingat. Atau ada lagi, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Itu kita mengingat bagaimana pertanyaan yang harus dilontarkan, maka murid harus mengingat jawaban yang telah diberikan pertanyaan itu. Dalam memahami, menunjukkan kepada pemahaman. Kita tunjukkan pemahaman itu bagaimana. Terus mendeskripsikan atau describe, uraikan, explain, membandingkan, compare, mencari perbedaan. Kita cari perbedaan. Bagaimana dalam suatu masalah tersebut. Seperti contoh, pertanyaannya dalam memahami itu, apa perbedaan mamalia dan reptil? Nah, itu kita memberikan pemahaman terhadap siswa untuk bisa memahami bagaimana perbedaan mamalia dan reptil. Terus, apalagi? Yaitu gambarkan ruang kelas 1A dan 1B. Nah, kita pahami bagaimana antara perbedaan ruang kelas A dan 1B. Terus dalam menerapkan, itu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan informasi. Dalam kata kerja operasional, menerapkan apply, menggunakan use, memecahkan solve, mengembangkan atau develop. Nah, seperti contoh, bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint dalam membuat presentasi yang menarik. Nah, itu contoh dari pertanyaan yang bisa diterapkan dalam suatu metode tersebut. Itu bagaimana Microsoft PowerPoint itu bisa diterapkan. Nah, itu yang dimaksud dari pertanyaan dalam menerapkan itu. Selanjutnya dalam bagian ini yaitu menganalisa, mengevaluasi, dan mensintesis atau menciptakan. Dalam pengertian menganalisa itu memecahkan masalah dengan melihat hubungan antara bagian-bagian. Dalam kata kerja operasional itu menganalisis atau analyze, menyimpulkan, mengelompokkan, atau mengklasifikasikan. Seperti contoh, mengapa media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan semangat belajar siswa? Tuh, dalam pertanyaan tersebut, itu bisa kita analisa. Dalam pertanyaan itu, mengapa media pembelajaran itu bisa meningkatkan semangat belajar siswa? Kita analisis dengan pertanyaan itu, jawabannya itu dengan menggunakan analisa. Terus, contoh lagi, yaitu apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Dari pertanyaan itu, kita bisa menyimpulkan jawabannya. Kita bisa analisis, bisa analisa. Bagaimana dengan menggunakan
pertanyaan media pembelajaran itu bisa meningkatkan belajar siswa. Dalam mengevaluasi, itu pengertiannya menuntut siswa untuk membuat keputusan atau pendapat tentang kualitas. Dalam kata kerja operasional, menyetujui, memutuskan, berargumentasi, memberi pendapat. Seperti contoh, metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca siswa? Mengapa? Tuh, dalam pertanyaan itu kita evaluasi metode apa yang paling efektif. Jadi, berarti ada metode yang tidak efektif sebelumnya. Makanya ada pertanyaan yang mengevaluasi bagaimana dalam minat baca siswa itu dan mengapa metode itu yang bisa menjadi minat yang paling efektif. Terus contoh lagi, menurut kamu benarkah pelajaran IPA terlalu sukar? Nah, jadi mengevaluasi apakah pertanyaan ini bisa benar pelajaran IPA itu yang paling sukar atau ada pelajaran lain, kita evaluasi. Terus mensintesis atau menciptakan dalam pengertian menekankan pada proses membuat atau membentuk sesuatu. Dalam kata kerja operasional, menghasilkan, menulis, mengkonstruksikan, membuat, mendesain. Seperti contoh dalam pertanyaan, buatlah poster yang mencerminkan upaya untuk menjaga lingkungan. Jadi kita mensintesis atau menciptakan. Jadi membuat sesuatu yang bisa menghasilkan desain untuk mencerminkan bagaimana dalam pertanyaan ini seseorang bisa membaca dalam gambar atau suatu poster. Dalam gambar tersebut menjelaskan bahwa kerangka berpikir yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat-tingkat kemampuan kognitif dalam pembelajaran yang termasuk dalam taksonomi Bloom. Dalam hal tersebut terbagi dalam dua bagian. Yang pertama HOTS atau yang disebut Higher Order Thinking Skill, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang mana dalam HOTS itu ada 3 bagian. Yang pertama create atau membuat sesuatu yang baru atau orisinal. Yang kedua evaluasi, yaitu mengevaluasi atau membuat penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang ketiga analyze atau analis, yaitu menganalisis bagian-bagian dari informasi atau masalah. Terus yang bagian LOTS atau lower order thinking skills itu ada 3 bagian pula. Yang pertama apply atau menerapkan informasi dalam konteks yang nyata. Yang kedua understand atau memahami konsep. Terus yang ketiga itu remember atau mengingat informasi. Nah, selanjutnya penjelasan dalam memperhatikan urutan pertanyaan yang telah dijelaskan tadi itu ada 6 bagiannya. Adapun yang pertama itu create. Jadi sebaiknya membuat sesuatu yang baru atau orisinal. Jadi kita buat pertanyaan yang baru atau orisinil. Bagaimana pertanyaan itu muncul setelah pembelajaran telah selesai dijelaskan. Terus yang kedua evaluasi atau mengevaluasi atau membuat penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita evaluasi bagian penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Bagaimana pertanyaan yang telah disampaikan itu kita evaluasi terlebih dahulu. Sedangkan yang ketiga itu analis atau analisis, yaitu menganalisa bagian-bagian dari informasi atau masalah. Jadi kita menganalisa terlebih dahulu bagian-bagian dari informasi tersebut. Terus yang keempat yaitu apply atau menerapkan informasi dalam konteks yang nyata.
Jadi kita terapkan informasi dalam konteks tersebut ke dalam sesuatu yang nyata. Terus yang kelima itu understand atau memahami konsep. Kita pahami dulu konsep bagaimana pertanyaan itu untuk dipertanyakan kepada siswa didik. Terus yang terakhir yaitu remember, yaitu mengingat informasi. Bagaimana kita mengingat informasi tersebut supaya apa yang telah kita sampaikan bisa dipertanyakan kembali kepada siswa. Selanjutnya, komponen yang ketiga dari pertanyaan lanjutan yaitu menggunakan pertanyaan melacak. Bagaimana kita menggunakan pertanyaan melacak pada siswa, yaitu ada 7 macam. Yang pertama, klarifikasi. Kita klarifikasi terlebih dahulu pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada siswa. Yang kedua, meminta siswa memberikan alasan. Jadi, siswa kita berikan pertanyaan supaya dia memberikan alasan terhadap jawaban yang telah dilontarkan itu. Yang ketiga, meminta siswa kesepakatan pandangan. Jadi kita meminta kepada siswa untuk bersepakat dalam pandangan yang akan disampaikan nanti. Terus yang keempat, meminta siswa ketepatan jawaban. Supaya siswa harus tepat dalam menjawab, jadi tidak asal dalam menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan. Terus yang kelima, meminta siswa jawaban yang relevan. Meminta siswa untuk menjawab eh, jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang telah disampaikan. Terus yang keenam, meminta siswa untuk memberikan contoh. Jadi selain menjawab, kita harus memberikan contoh apa yang telah dijawab oleh siswa tersebut, berikan contoh. Terus yang ketujuh, meminta siswa jawaban yang kompleks. Itu kita meminta pada siswa untuk meminta jawaban yang kompleks agar jawaban yang telah dijawab itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir dari komponen keterampilan bertanya lanjut yaitu meningkatkan interaksi antar siswa. Dalam komponen tersebut meminimalis peran guru namun menekankan pada interaksi antar siswa. Jadi dengan adanya komponen tersebut, peran guru dalam proses belajar mengajar itu agak lebih ringan karena siswa ditunjuk dan diharuskan untuk terus berinteraksi dengan temannya karena berinteraksi dengan sesama siswa atau dengan temannya itu bisa membuat berpikir terbuka sehingga peran guru bisa lebih ringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.